Pemirsa, mengapa Satgas Judi Online yang dibentuk pemerintah baru mendeteksi kasus ini? Sudah bergabung bersama kami Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Komdiji Prabu Revolusi dan pengamat keamanan cyber Alphonse Tanujaya. Selamat pagi Mas Prabu, Mas Alphonse. Pagi Gema, pagi Mas Selamat Prabu. pagi, Mbak Gema, Mas Alphonse. Pagi. Oke, saya akan ke Mas Prabu terlebih dahulu ya. Mas Prabu, kan sekarang polisi sudah menetapkan ada 14 tersangka dan 11 adalah pegawai Komdigi. Nah, sejauh ini bagaimana untuk penanganan dan juga penelusuran lagi di Komdigi untuk bersih-bersih secara internal di sana? Ya, jadi sebetulnya perlu juga kami informasikan bahwa Komdiji dengan kepolisian ini kan tergabung dalam satu Satgas Pemberantasan Judi Daring. Ya. Jadi saya ingin menceritakan ya bahwa setiap hari itu kami berkoordinasi intensif, termasuk kecurigaan-kecurigaan dari internal Komdiji yang kami sampaikan dalam setiap pertemuan. Lalu pada akhirnya ada penegakan hukum langsung dari kepolisian ke oknum-oknum ya yang ada di kantor kami. Nah sekarang mengikuti instruksi dari Ibu Menteri Mutia ya bahwa kerjasama harus ditingkatkan dengan kepolisian, bahkan kami buka kantor kami seluas-luasnya untuk penegakan hukum dan pemeriksaan pada ruang-ruang yang lain. Ya kami ingin sekali agar tikus-tikus yang ada di dalam kementerian ini segera dibersihkan sehingga ikhtiar perjuangan kita untuk memerangi judi online itu bisa efektif, bisa lebih cepat dan tuntas. Oke, baik. Saya akan coba ke Mas Alphonse ya. Mas Alphonse, sebenarnya apa sih akar yang menjadi permasalahan sulitnya judi online ini diberantas dari Indonesia? Apakah memang karena pemainnya ini masih minim literasi atau karena memang untuk platformnya ini masih banyak sekali tersebar di sini? Kalau kita lihat, memang judi online ini merupakan lawan yang cukup berat. Kita dari sisi kemampuan, ini lawan yang cukup berat ya untuk Kominfo. Jadi mereka memiliki sumber daya, memiliki dana yang besar, dan sebenarnya secara tidak langsung kita melihat bahwa sistem blokirnya sudah cukup efektif, ya kan? Tetapi kelihatannya mereka mencari titik terlemah dalam pengamanan. Nah, titik terlemah dalam pengamanan security itu apa? Kalau ketika sistem sudah baik, ketika programnya sudah bisa mengamankan dengan baik, yang titik terlemah itu manusianya. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian, dan ya saya pikir ini menjadi satu momen yang baik ya untuk dievaluasi. Coba diperiksa lognya, siapa aja yang terlibat, diperiksa lognya, dihubungkan dengan siapa aja, log aksesnya siapa aja, minta ahli forensik untuk melihat dan menelusuri semuanya, lalu ditelusuri lagi alur money-nya, minta ke PPATK ini kemana aja uangnya. Dari situ bisa dikembangkan dan kita bisa tindak dengan serius, dan kemudian dari Komdigi setelah ini ya melakukan pembersihan yang serius dan melakukan pengawasan internal yang baik sehingga bisa menjadi lebih baik. Dan kalau bisa, kemarin kita sempat diskusi, libatkan masyarakat dalam penginformasian. Nih ada situs yang terdeteksi, kalau belum masyarakat masukkan, lalu kalau tidak diblokir masyarakat juga bisa memonitor. Nah, hal ini bisa mengurangi adanya permainan seperti yang terjadi hari ini. Oke, saya ke Mas Prabu lagi nih. Mas Prabu, tadi dikatakan oleh Mas Alphonse bahwa harus ada penelusuran juga untuk aliran dana ya dari para oknum-oknum yang menjaga situs-situs ini agar tetap hidup. Nah, kira-kira dari Komdigi sendiri sudah ada konfirmasi ataupun koordinasi dengan PPATK kemana aliran-aliran dana dari para oknum ini? Ya, jadi kecurigaan ini justru diawali dengan adanya kejanggalan di rekening yang dimiliki oleh oknum-oknum tersebut yang terdeteksi oleh PPATK. Dari situlah kemudian penelusuran dilakukan dan kemudian tindakan hukum ya berlanjut dengan penangkapan seperti yang beberapa hari ini publik ketahui. Bahwa kemudian akan dilakukan penelusuran sampai ke akarnya, ya saya pikir kepolisian akan melakukan itu karena semangatnya dari Bapak Presiden adalah basmi habis yang namanya judi online ini. Nah, kita mendorong dan juga mendukung ya upaya penegakan hukum dari kepolisian untuk bisa langsung menelusuri hingga ke mana ini ya rekening penampungnya itu punya siapa gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya bisa segera diketahui. Nah, dari kami, dari Komdiji sendiri, kita akan terus melakukan tugas kami ya sebagai pilar pencegahan
judi online, apalagi sekarang dengan sudah terkuaknya ada benalu di dalam kementerian yang sudah tertangkap. Nah, ini kami lebih bebas lagi dalam bergerak. Karena sebetulnya dalam beberapa bulan sejak Satgas dibentuk, ya proses atau progres ya penurunan judi online itu sangat signifikan, dan ini juga menurut data yang dikeluarkan oleh PPATK. Namun ada titik tertentu yang sepertinya sulit ditembus gitu ya, dan ternyata modusnya adalah dijaga atau alias dibina ya menurut oknum yang kemarin ditangkap oleh kepolisian gitu. Nah, dengan ditangkapnya oknum ini kita langsung gaspol ya beberapa situs yang memang sudah terindikasi judol dan kemudian ada dalam database kami akan segera di take down, bahkan sebagian sudah di-freeze sekarang ya kalau dicek oleh publik. Baik, Mas Prabu, Mas Alfons, kita masih akan bahas lebih lanjut ya mengenai penanganan judi online di Indonesia, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Bersama kami pemirsa dalam Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.